Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk menyampaikan video pembelajaran untuk tema 7 pada subtema 1 pembelajaran 3. Baik, anak-anak semua, pada pembelajaran yang ketiga ini tujuan pembelajarannya yaitu kita akan mengetahui bagaimana cara menggali informasi dari teks lisan. Jadi mencari informasi dari teks lisan mengenai teks narasi sejarah. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah, baik di setiap daerah, baik Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Selatan. Nah, baik adik-adik semua, pada materi yang pertama kita akan mengetahui bagaimana cara mencari informasi dari teks lisan melalui teks narasi sejarah. Nah, yang pertama adik-adik semua, untuk menggali informasi dari teks lisan, kita perlu mendengar teks tersebut dengan seksama. Jadi mendengarkan teks tersebut dengan seksama. Yang kedua, setelah itu kita catat informasi penting dari teks tersebut, seperti nama peristiwa, seperti tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dan yang ketiga, dengan catatan tersebut kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua apa yang kamu dapat, informasi penting yang kamu dengar. Selanjutnya, kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Nah, jadi Anda semua teks lisan di sini Anda semua mendengarkan informasi yang disampaikan baik dari lisan, dari mulut, atau dari audio seperti itu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak semua kita akan mengetahui yaitu bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, berikut ini Bapak akan sampaikan mengenai perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia kepada bangsa penjajah di setiap daerahnya. Untuk yang pertama yaitu perjuangan rakyat Maluku. Nah, pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Nah, mungkin kita sebelumnya sudah membaca ya, Portugis ini datang ke daerah Ternate, Maluku untuk mencari rempah-rempah. Namun ternyata dia ada niat buruk di balik kedatangannya, yaitu untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di kerajaan Ternate. Selanjutnya terjadinya perlawanan kedua, yaitu perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570, yaitu perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babulah disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Nah, akhirnya Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Nah, ini mengenai tentang perjuangan rakyat Maluku untuk mengusir bangsa Portugis. Nah, selanjutnya kita pindah dari Maluku ke daerah Sumatera. Nah, ini kita akan mengetahui perjuangan rakyat Sumatera. Yang pertama di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro dan Panglima Polim Tengku Umar dan Cuknyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Nah, jadi kalau Anda semua ketahui, daerah yang sangat sulit untuk dijajah oleh bangsa Eropa yaitu adalah wilayah Aceh. Nah, selanjutnya perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisinga Mangaraja ya ke-12. Nah, penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Nah, ini akhirnya pertempuran di Sumatera Utara. Yang kedua, di Sumatera Barat,
Perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, penyebabnya adalah politik adu domba terhadap kaum adat dengan kaum padri. Nah, ini adalah salah satu politik dari penjajah ya, untuk mengadu domba sesama pribuminya. Ya, baik Anda semua, setelah kita tadi dari Ternate, kita ke Sumatera, selanjutnya kita akan melihat perjuangan rakyat Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini pangeran dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Akhirnya Belanda bisa menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Nah, ini adalah perjuangan dari rakyat Jawa. Selanjutnya, kita setelah dari Pulau Jawa, kita pindah ke perjuangan rakyat Bali. Nah, yang pertama yaitu sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang, yaitu menjadi penyebabnya perlawanan rakyat Bali. Nah, perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelatik di sekitaran Banteng Jagaraga hingga disebut dengan Perang Puputan. Nah, Perang Puputan Jagaraga yang terjadi pada tahun 1846 sampai 1849. Nah, perlawanan ini berakhir ketika Belanda dapat menguasai Banteng Jagaraga. Nah, ini berarti perjuangan rakyat Bali. Selanjutnya, kita akan mengetahui perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Nah, perjuangan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari untuk memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Nah, penyebab perlawanannya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Nah, selanjutnya Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, baik Anda semua, setelah itu kita akan mengetahui nih beberapa faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Nah, jadi Anda semua, tadi setelah kita mengetahui bagaimana perjuangan rakyat Indonesia, kita juga akan mengetahui, oh ternyata bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam. Baik perbedaan dari suku, perbedaan dari agama, perbedaan dari adat istiadat. Nah, ini kita akan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang beragam. Nah, yang pertama yaitu faktor letak geografis. Nah, ini karena negara Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Selanjutnya yaitu faktor keragaman atau kenampakan alam di Indonesia. Karena di wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi hari ini. Nah, untuk kuisnya Anda semua silahkan simpulkan. Silahkan kemukakan pendapat, yaitu mengenai materi yang kamu dapat pada video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.